teman-teman, sekarang aku nggak akan bawain materi sih, tapi akan lebih ke tutorial cara dual boot Windows dengan Linux ya. Nah, tapi harus teman-teman perhatiin, teman-teman harus nyediain sebuah USB yang nggak dipakai, karena nanti USB-nya bakal kita format untuk menyimpan Linux-nya tersebut gitu ya. Jadi pastiin data-datanya udah teman-teman backup di tempat lain kalau memang ada data penting di USB tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama kali teman-teman lakuin adalah download Linux-nya. Di sini aku pakai Pop OS nama Linux-nya ya. Teman-teman bisa klik aja nih yang paling atas. Nah, nanti kita tungguin. Nah, terus di sini di halaman utamanya klik download ini, button download. Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman lihat aja. Teman-teman bisa yang atas ini untuk yang laptop Intel ya. Yang bawah kalau laptopnya pakai graphics card Nvidia. Nah, teman-teman bisa pilih aja sesuaiin sama laptopnya. Nah, ini contohnya kalau teman-teman download, tapi ya karena aku udah punya sebenarnya. Nah, jadi aku nggak download aja, teman-teman bisa download aja dulu. Nah, setelah di download Linux-nya tadi, teman-teman bisa colok USB yang udah teman-teman sediain ya. Terus, nah ini USB yang punya aku, USB baru. Nah, di sini juga teman-teman harus ada aplikasi Rufus ya. Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi buat teman-teman download ya. Nah, kita buka aja Rufusnya untuk masukin Linux-nya ke USB. Ini klik no aja, terus ini udah kedeteksi kan USB-nya. Teman-teman pilih USB, terus yang ini teman-teman pilih disk. Terus select, cari Linux yang udah download tadi, open. Nah, di sini bakal otomatis gini ya dianya. Nah, langsung aja kalau teman-teman udah siap, klik start. Dan di sini ada warning. Ini artinya USB ini bakal di-destroy datanya ya. Jadi pastiin data-data penting yang memang tadinya ada di USB ini teman-teman udah amankan ya, udah backup ke storage lain gitu ya. Kalau teman-teman udah siap, teman-teman bisa oke aja. Nah, di sini prosesnya cukup lama ya. Teman-teman tungguin aja sampai prosesnya beres. Nah, setelah tampilannya udah kayak gini ya, ada tulisan ready, teman-teman bisa close aja aplikasi Rufusnya. Terus teman-teman harus matiin fitur fast startup-nya Windows ya. Teman-teman bisa cari control panel. Terus di sini klik hardware and sound. Terus ada power option, teman klik. Terus di kiri atas ini ada choose what the power button do, teman-teman klik di situ. Nah, di sini kan ada tulisan turn on fast startup-nya. Pasti teman-teman mungkin di sini udah centang ya. Nah, ini harus dimatiin, nggak bisa diklik. Teman-teman klik di atas itu ada change settings that are currently unavailable. Nah, kemudian ini bisa di setup sama kita, jadi bisa dimatiin, nyalain. Teman-teman matiin aja, terus save changes. Oke, close aja. Nah, selanjutnya kita harus nyediain storage buat Linux di laptop kita. Nah, teman-teman bisa lihat di kiri bawah ini ada logo Windows. Teman-teman klik aja, klik kanan di situ ada disk management. Klik kanan ya, disk management. Nah, di sini aku full screen. Nah, di sini ada disk 0 dan ada disk 1. Disk 0 ini hard disk kalian ya, disk 1 ini USB yang tadi kita colok. Di disk 0 ini misalnya kita ambil storage buat Linuxnya dari data D. Aku ambil dari data D, klik kanan, terus ada string volume. Teman-teman klik yang ini, kita tungguin. Nah,
Terus di sini teman-teman masukin jumlah ukuran storage yang pengen teman-teman sediain buat Linuxnya gitu. Aku misalkan 60.000 MB ya, ini hampir sekitar 60 GB ya kurang. Kita string aja. Nah nanti ini ada unallocated. Nah ini nanti storage yang kita gunakan waktu install Linux di laptop kita. Habis itu kita close aja. Nah selanjutnya teman-teman bisa restart ya, atau nggak shutdown aja, nanti nyalain lagi. Nah tips itu ikutin tutorialnya lagi. Oke, sekarang teman-teman nyalain laptopnya. Terus pencet escape yang lama ya, kali-kali. Terus masuk ke setup. Nah setelah masuk BIOS, teman-teman lihat di kanan bawah itu ada advanced mode, klik. Terus ada security. Nah di sini ada tulisan secure build, teman-teman klik. Terus ada secure boot control, teman-teman pilih yang disabled. Karena ini aku udah disabled, langsung kita ke tab save and exit, lalu ada save changes and exit, klik dan teman-teman okekan saja. Nanti dia akan nge-boot lagi, teman-teman pencet escape lagi. Teman-teman di sini colokin dulu USB-nya tadi ya. Terus teman-teman nyalain lagi laptopnya. Di sini karena aku Asus, aku pencet escape yang lama. Nanti dia bisa masuk ke BIOS-nya. Nah setelah masuk tampilan kayak gini, teman-teman gak selalu tombol escape ya, tergantung mereknya juga. Kadang pencet F2, kadang F8, kadang F7 yang lama ya. Kalau pencet yang lama berkali-kali aja pencetnya supaya bisa masuk ke BIOS yang tadi. Nah setelah tampilannya kayak gini, teman-teman bisa pilih yang USB teman-teman ya. Di sini yang aku namanya USB SanDisk, ini nggak begitu kelihatannya kayak gini ya. Mereknya SanDisk, tadi USB aku, jadi aku pakai keyboard, di sini enter. Nah terus nanti ada tampilan pop OS nya kan, kurang kelihatan ini, nggak apa-apa lah. Teman-teman di situ tulisan try or install, teman-teman ya klik aja enter, jadi dia masuk. Kita tungguin aja. Nah setelah tampilannya muncul kayak gini, masih dalam mode trial gitu ya teman-teman. Atau bisa coba-coba dulu di sini. Sebutnya live USB ya kalau salah ini. Teman-teman bisa coba buka settingnya, bisa coba-coba aplikasinya mungkin di sini. Nah kalau misalnya teman-teman udah pengen install aja, di sini ada ini install pop OS ya, teman-teman bisa lihat. Teman-teman klik coba ya. Nanti di sini kan ada pilihannya tuh, bahasa Inggris, teman-teman pilih aja. Misalnya aku pilih bahasa Inggris. Terus kita next. Belum bisa next ya, bisa loading. Tungguin aja. Nah, terus teman-teman kalau bisa next, bahasanya sekarang keyboard layoutnya aku tetap kasih bahasa Inggris. Ini juga bahasanya default aja, kita next aja. Nah di sini ada dua pilihan, ada clean install, ada custom. Teman-teman jangan pilih clean install, karena kalau pilih clean install nanti dia bakal ngehapus Windowsnya juga, bukan dual boot namanya, itu clean install ya. Jadi teman-teman pilih yang custom, jangan lupa pilih yang custom, terus pencet custom advance. Nah, setelah teman-teman muncul tampilan kayak gini,
teman-teman bisa klik di kiri bawah itu ada modify partition ya, yang ini teman-teman klik, nanti dia muncul kayak gini, tungguin. Nah, terus teman-teman di sini ada tulisan unallocated ya, aku zoom dulu. Unallocated di sini ada sekitar 58,6 GB ini tadi kita pisahin dari Windowsnya kan ya. Teman-teman klik, terus di kiri ini, bentar ya. Nah di kiri ini ada yang kayak gambar kertas gini, create a new partition, teman-teman klik. Dan di sini pertama kita bikin dulu storage-nya 512. Ini untuk apa? Ini itu untuk FI-nya nanti si Linux kita ya. Teman-teman pilih FAT32. Teman add aja. Terus teman-teman tambahin lagi. Nah, ini untuk apa? Ini untuk swap ya, Linux swap. Ini tuh apa sih? Ini tuh yang biasa digunakan kalau kita mau hibernate laptop kita ya. Biasanya ini dipakai kalau memori laptopnya agak kecil ya, misalnya 4 GB atau sekitar berapa RAM-nya ya. Ini memori maksudnya RAM. Karena memori laptop yang ini 8 GB, aku set 8 GB aja. Kita ambil aja 8500 ya, biar enak. Ini kita ambil si file sistemnya adalah Linux swap. Lalu terakhir ini file sistem buat Linux kitanya, ini kita nggak usah ubah, kita pakai semuanya. Kita ambil ext4 untuk file sistemnya, add. Nah setelah udah kayak gini, teman-teman bisa apply all operation ya, klik centang di atas ini, lalu apply aja. Teman-teman tungguin. Nah, setelah selesai tulisannya all operation successfully completed, teman-teman close aja. Nah ini udah berubah kan semuanya. Lalu teman-teman bisa close sekali lagi. Nah nanti ini loading dulu dia, teman-teman tungguin. Nah setelah selesai loadingnya, di sini ada berubah warna ya. Kita lihat dulu. Ini yang kuning adalah tadi berapa ya? Dev SDA 5 ya tulisannya. Teman-teman bisa lihat Dev SDA 5. Dev SDA 5 di atas itu tulisannya yang 500 MB ini yang tadi kita set buat FI ya. Teman-teman use partition, format. Nah ini boot FI. Oke. Terus yang merah ini 8 GB untuk Linux swapnya. Ini SDA 6. Menus pilihnya swap. Oke. Terus yang terakhir Dev SDA 7 ini yang 50 GB untuk root, kita setnya sebagai root ya. Root ini apa? Untuk kalau di Windows itu kayak C gitu ya, kayak data C gitulah ya. Oke, ini udah kecentang tiga-tiganya. Teman-teman klik kanan bawah ada erase and install. Teman-teman erase and install. Dan di sini teman-teman isi aja kayak data diri buat login gitu, full name. Aku tulis aja ya. Username-nya bisa diganti teman-teman. Terus kita next. Ada password. Udah passwordnya, kita next lagi. Nah di sini Linuxnya lagi diinstal, teman-teman tungguin aja, ini prosesnya cukup lama mungkin ya.
Nah, setelah tampilannya udah kayak gini, teman-teman bisa restart device atau shutdown ya. Coba kita shutdown saja. Nah, setelah shutdown, teman-teman bisa cabut USB-nya. Coba teman-teman nyalain lagi laptopnya. Nah, tampilannya udah gini. Ini ada user aku. Bentar aja. Kemudian masukin passwordnya. Nah, Linux-nya udah terinstall di laptop kita sekarang guys. Nah, teman-teman langsung ikutin aja panduan instalasinya. Teman-teman bisa atur-atur di sini di awal. Kita next aja ya. Sini bisa milih tema juga. Bisa menyambungin wifi aku. Kita sambungin aja di awal. Kita naik terus, kita cari Jakarta juga untuk waktunya ya, time zone. Kita next. Ini kalau mau masuk ke akun Google bisa juga guys. Nanti Google Drive-nya bisa ada di filesnya kalian ya, di foldernya kalian. Kita skip aja dulu. Ya. Nah, di sini teman-teman udah bisa langsung gunain Linux-nya. Oke. Setelah installnya beres, hal pertama yang bisa teman-teman lakuin dan harus lakuin sih adalah lakukan sudo apt. Teman-teman buka terminal dulu di sini. Lalu klik sudo apt update. Masukin password teman-teman. Nah, di sini dia tuh kayak nge-update. Ini buat nyari software teman-teman gitu. Kita tungguin aja. Nah, di sini kelihatan 192 packages can be upgraded. Nah, itu artinya ada 192 package itu mirip software gitu lah ya, yang bisa teman-teman update. Nah, cara upgrade-nya adalah sudo apt upgrade. Teman-teman tunggu. Nah, di sini banyak banget ya listnya. Nah, ada sekitar 550 MB yang harus di-download. Nah, teman-teman klik aja iya besar untuk melanjutkan ya. Tapi aku bakal skip dulu ya. Aku N aja untuk no. Aku skip dulu. Nah, terus ada satu hal lagi, karena ini dual boot. Nanti jam pada Windows itu akan berubah tidak sesuai gitu. Nah, teman-teman bisa masukin komen ini. Teman-teman ketik aja komen ini time date ctl spasi set strip lokal strip rtc 1. Nah, komen ini bisa ngebenerin supaya jam antara Linux dan jam antara Windows itu sinkron gitu teman-teman. Nah, selain ini teman-teman bisa lihat sini ada pop shop, ini ada kayak market buat aplikasi-aplikasi ya.
teman-teman bisa cari, walaupun nggak semua aplikasi bakal ada. Teman-teman kalau misalnya aplikasinya nggak ada, teman-teman bisa cari aja di browser, misalnya download misalnya Zoom Linux Ubuntu gitu kan. Linux kita kan OS itu berbasis Ubuntu. Nah, misalnya nih, how to install Ubuntu, teman-teman cari tutorialnya di internet, pasti banyak banget ya. Teman-teman bisa ikutin aja ya tutorialnya. Teman-teman bisa coba buka settingnya, teman-teman oprek-oprek aja di sini. Banyak banget settingan yang bisa teman-teman atur ya, supaya menyesuaikan sama workflow dari teman-teman gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini nggak ada tombol maximize. Teman-teman bisa coba cari namanya Twix. Nah, ada Genome Twix, teman-teman install aja, masukin passwordnya. Nah, udah ini teman-teman buka. Sini teman coba buka aplikasi, kita lihat Twix. Nah, di sini kan ada banyak macam-macam ya. Di sini juga teman-teman bisa ganti theme-nya. Teman-teman juga sebenarnya bisa ngedit theme-nya, di download dari internet, nanti dipasang di sini di tutorial di internet. Jadi teman-teman bisa cari. Nah, yang kita cari adalah ini. Di sini ada maximize, teman-teman bisa nyalain. Nah, ini untuk maximize sekarang ada. Kalau tadinya kan nggak ada ya, cuma ada minimize. Nah, teman-teman bisa nyalain di sini. Jadi tadi teman-teman download namanya Genome Twix lewat Popshop ini, terus dicari di Windows title bars, kemudian maximize-nya bisa dinyalain. Ini bisa pindahin ke kiri, ke kanan ya, maupun lebih enak di kanan kataku sih. Mungkin sekian dulu tutorialnya sampai di sini. Semoga teman-teman cukup senang dengan tutorial seperti ini ya. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan, tapi sekarang kan jadi kalau kita nyalain laptop masuknya selalu ke Pop OS. Nah, teman-teman bisa masuk lagi ke BIOS ya. Terus di bagian kanan ini ada boot priority. Misalnya Windows ada di urutan ketiga. Nah, kita pindahin aja Windows ke paling atas. Nah, habis itu kita langsung sini save and exit. Coba klik, lalu klik OK. Nah, harus sekarang udah langsung masuk ke Windows. Nah, sekarang gimana cara masuknya ke Pop OS? Karena tadi kan udah di set ke Windows. Nah, teman-teman caranya adalah tekan tombol escape yang lama itu, supaya nanti ada pilihan untuk ke Windows dan ke Pop OS ya. Teman-teman set escape. Kalau teman-teman mungkin nggak akan muncul password seperti ini ya. Nah, nanti ada menu pilihan kayak gini nih. Nah, teman-teman pilih aja Windows untuk masuk Windows, atau Pop untuk masuk Pop. Kalau enter setup ini untuk masuk ke BIOS. Nah, teman-teman pilih yang Pop OS ini. Nah, tampilannya warnanya abu ya. Ini untuk ke Pop OS. Kalau Windows biasanya warnanya biru. Kita coba tungguin.
sekarang udah ada di menu login untuk Pop! OS. Ya, mungkin gitu aja caranya untuk pindah ke Windows dan ke Pop! OS ya teman-teman. Sekian.